Ya, semuanya masih dipersiapkan dalam artian bahwa penyidikan perkara ini kan juga masih berprogres ya. Hari ini juga sudah ada saksi yang hadir dipanggil dan dibutuhkan keterangannya ya. Tentunya untuk membantu penyidik dalam membuat terang. Ini sudah lama ini tidak bicara masalah korupsi. Yang sangat menarik korupsi tentang kuota haji. Yang ini sangat menyedihkan, memprihatinkan. Dan dalam soal kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji, ini kenapa KPK kayak lama banget? Kesuwen buat menentukan siapa tersangkanya. Yang jelas akibat gak satset gasdesnya, tak terengginasnya KPK menjadikan isunya jadi liar kemana-mana. Bahkan ormas keagamaan terbesar di dunia tuh NU mesti terseret-seret atau terbawa-bawa dengan pemberitaan ini. Ayolah kalian, itu lembaga super body itu bukan penegak hukum biasa loh. Masa menentukan siapa yang bersalah aja dindindi, tahu dindindi itu diperpanjang-panjangkan tidak segera. Yang jelas pengusutan kasus ini terus bergulir loh. Dan sudah banyak pihak yang diperiksa. Malah seorang ustadz kondang dikabarkan menyerahkan sejumlah uang pada KPK. Loh, kasus ini bermula dari adanya tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah. Loh, tambahan ini diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Loh, ini kan sapi kerajaan Arab Saudi. Berdasarkan aturan, sebanyak 92% kuota tadi diperuntukkan bagi jemaah reguler. Sisanya untuk haji khusus. Loh, jadi wis enak loh. Ya ini karena mental para pejabat ini, dan itu digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Korupsi akhirnya. Lalu mengapa untuk reguler lebih banyak? Ya karena memang antrian reguler itu sudah berpuluh hingga belasan tahun dalam praktek pelaksanaannya. Menteri Agama membaginya tidak seperti aturan. Tadinya 92% yang ditentukan untuk reguler, lalu 8% untuk haji khusus, malah diubah itu. Sama rata. Yang 50% reguler, lalu yang 50% khusus. Nah, disinilah kemudian ada kecurigaan. Penggelembungan kuota haji khusus sengaja dijual pada 400-an agen atau travel. Yang tambah bikin rakyat gak habis pikir ini. Kenapa sih? Di kementerian yang mestinya bersih dari kasus-kasus, kok malah tersangkut kasus? Bukankah di Kementerian Agama itu isinya orang-orang yang ngerti agama, yang taat agama, takut dosa, yang ngerti gimana hukum Tuhan? Bukankah mereka percaya jika hari pembalasan benar-benar adanya? Nah kalau ujung tombak para pejabat mestinya jadi teladan, malah bobrok bosok begini, gimana sama umat yang biasa kayak kita ini? Negara ini jadi makin krisis keteladanan. Secara perlahan namun pasti agama jadi banyak dipertanyakan. Lawang tempatnya orang-orang ngerti agama saja mereka pada melanggar hukum. Tidak takut dosa. Gimana di luar di tempat orang ngerti agama? Nah, yang tidak ngerti agama. Dalam perkembangan kasus kuota haji ini, berdasarkan perhitungan sementara ini, terdapat indikasi dugaan pungutan. Atau kalau versi KPK itu disebut dengan kerugian negara. Angkanya lumayan fantastis, mencapai 1 triliun. Badalah itu, 1.000 miliar. Namun duit itu bukan duit negara, melainkan kuota yang mestinya dipakai haji reguler. Namun diberikan pada jemaah haji khusus. Loh, begawan ya gak tahu berapa selisih biayanya. Karena beda agen atau biro travel haji itu ya beda juga bayarannya. Kuota haji khusus yang semestinya hanya mendapatkan 8%, namun yang diberangkatkan mencapai 50%. Ada tambahan 42%. Bahaya. Nah, selisih itulah yang kemungkinan uangnya jadi keuntungan yang didapat oleh oknum-oknum di Kementerian Agama. Tadi sudah tak sebutkan toh, Pak Khalis Basalamah telah mengembalikan uang yang mungkin jadi keuntungannya dari informasi yang tak dapat itu. Biro jasa miliknya pada musim haji kemarin itu memberangkatkan 118 orang. Yang pasti mereka membayar biaya haji plus-plus
Namun kemudian diberangkatkan dengan kuota yang disediakan pemerintah haji reguler loh. Ini jane kan subsidi untuk reguler. Tapi dipakai oleh khusus yang uangnya gede. Tapi mereka bayarnya kecil dan selisih pembayaran itu dipakai sama oknum-oknum. Itu korupsi namanya. Istilah mudahnya ada owner sebuah usaha memerintahkan pegawainya buat mendiskon jualan sebesar 40%. Namun sama pegawainya dijual dengan harga biasa atau diskon ya hanya 10% lah misalnya. Selisih diskon 30% itulah yang kemungkinan dibagi antara bironya Pak Ustadz tadi sama oknum-oknum di Kementerian Agama. Dan selisih itu jumlah totalnya bisa tembus 1 triliun. Nominal yang luar biasa. Ini harusnya 1 triliun itu kan buat para calon-calon haji yang reguler. Untuk subsidi mereka. Parah. Sebenarnya dalam aspek logika, negara tidak dirugikan. Awang tidak kehilangan dana apapun. Yang rugi itu jamaah reguler itu loh. Yang jumlahnya berapa itu? Kalau dari 92% dari 20.000 itu yang rugi. Yang mestinya budal, yang harusnya budal 4 berapa ribu orang itu jadi digeser sama haji khusus. Lah kok kayak ngono? Ya memang dijual oleh oknum-oknum itu ke berbagai biro haji dan selisih atau kutipan tiap biro jasa. Tentu besarannya ya beda-beda. Secara umum sebenarnya yang terjadi di Kemenak itu meh koyo yang terjadi sama Noel di Kemenaker. Pemerasan di K3. Intinya mereka, para aparat negara menjalankan tugas tidak sesuai regulasi. Aturan radinggo. Memang ini sesuatu yang bikin kita semua sedih, prihatin. Nelongso ning ati itu. Lu mau sampai kapan institusi Kementerian Agama bisa benar-benar bersih, bebas dari kejahatan? Begawan juga nyangka loh, Gus Yakut terkatut-katut sama yang beginian ini. Gak kebayang ini. Gimana perasaan Gusmus? Pak Leknya itu, omnya itu. Padahal harusnya mereka-mereka itu jadi panutan para nahdliyin warga NU di seluruh dunia. Ya beneran gak habis pikir saya. Di Kementerian Agama itu sumber atau pusat orang ngerti hidup yang sesuai agama. Sing kepiye? Sampai sekarang KPK itu saya durung menetapkan Gus Yakut loh. Hanya nek dilihat perjalanan kasus dari waktu ke waktu. Kok pesimis aku. Nek dia bisa lepas. Kemungkinan terseretnya itu besar. Arah menuju tersangkanya itu. Seolah-olah meloh banget. Ini sebuah tragedi bagi NU secara organisasi. Jangan salah. Ditambah Gus Yakut itu kan bekas ketua umum GP Ansor. Gimana terusan citra Ansor meski dalam dada. Ini pengen Gus Yakut gak kena. Tapi di pikiranku tuh seolah-olah penuh bantahan. Sulit dia lepas dari perkara ini. Ya, dunia ini memang penuh dengan godaan. Dengan ujian. Bujukan rayuan, ini semacam periode keprihatinan mendalam buat NU. Bagi para jemaahnya, serius ini. Begawan ikut prihatin dan sedih, pol sama perkembangan kasusnya. Saya tak pikir kayak itu kayak Bunyai Sinta, Gus Mus, Gus Nadir, Bung Safik, Mbak Yeni Wahid, dan tokoh-tokoh NU lainnya. Kaya ngopo sing dirasakan yang hati. Ini periode yang cukup memperhatikan loh, memprihatinkan. Apalagi KPK terkesan lamban, sengaja mengulur-ngulur timing, memperpanjang durasi pengusutan kasusnya. Lu dalam hal ini jujur, Begawan menyayangkan. Masalahnya di mana? Kalau sekelas KPK memeriksa dugaan korupsi aja, namun tak kunjung menetapkan siapa saja yang terlibat. Kan lucu. Apa mungkin selevel KPK gojak-gajek, ragu-ragu, minggrang-minggring, ini gak wani buat mentersangkakan. Lah nek buktine genep meloho sesuai SOP, gak usah takut lah. Nah kalau mungkin ditunda kan bisa kita bertanya-tanya, liar akhirnya. Ini murni kasus. Atau KPK lagi dipakai mainan siapa gitu. Korupsi kuota haji ini menambah daftar panjang kredibilitas KPK.
dalam menegakkan korupsi. Seolah yang namanya kasus bisa buat sodoran negosiasi tak. Gunyang-nyangan. Sulit jadinya menolak anggapan bahwa ada kekuatan politik yang kemudian turut bermain di kasus ini. Apakah KPK takut sama seseorang? Apa sih yang ditakutkan? Apa mungkin lamban pengusutannya? Ada rintangan, ada gondelan supaya menghentikan penyidikan. Nek menurut Begawan, menurut saya jalan aja. Gak usah mergo menga-mengo, rasa nulah-nules. Siapapun yang nyoba intervensi, dihadapi saja. Pak Prabowo gak mungkin nyampuri perkara ini. Ini sepele banget. NU secara institusi juga jadi perbincangan orang di berbagai tongkrongan tanpa segera mengumumkan tersangkanya. Citra NU tak pastikan terpengaruh. Eman-eman. Makin mundur isunya. Saya suara rampung. NU tambah nggak karuan. Bahkan berbagai media mainstream mengabarkan KPK tengah mengusut aliran dana ke ormas Islam terbesar ini. Lah liar toh ini. Siapa lagi bila bukan PBNU? Lu ngerti ngene, yang ngeri-ngeri sedap. Kita semua tahu Gus Yakut itu adik kandung Ketua Umum PBNU loh. Gus Yahya Kolil. Lu sebenarnya melihat berbagai kabar yang berseliweran itu, simpang siur. PBNU sudah mempersilahkan KPK untuk bertindak cepat. Loh sudah loh. Apa yang ditakutkan KPK? Tentu supaya jelas siapa sebenarnya yang terseret dalam kasus ini. Siapa saja. PBNU secara institusi mempersilahkan KPK mendalami dengan serius agar tidak setengah-setengah menuntaskan perkara ini loh. PBNU juga memastikan secara institusi mereka tidak ada sangkut pautnya dengan kasus kuota haji. Ya semoga benar demikian. Engkau tewas ngomong nggak ada hubungannya di persidangan malah terbukti kan bahaya. Ada kaitan kuota haji sama aliran dana ke NU. Padahal 3 tahun lalu bendara PBNU Kang Mardani Maming ya berurusan sama penegak hukum. Lah kok saya ini malah terulang lagi. Lah ini bahaya. Secara pribadi Begawan ya prihatin. Mosok sih kelasnya Gus Yahut sama Gus Yahya bisa kesandung korupsi beginian. Loh meski hati saya ragu, ya sebaiknya masalah ini enggak dirampungi saja. Yang kayak beginian jelas kemudian berdampak mengakibatkan banyak jemaah NU pada kebingungan, seolah nggak percaya. Dengan KPK terus mengulur waktu, orang jadi punya pretensi, anggapan, asumsi yang berbeda-beda. NU yang selama ini dihormati oleh ormas lain, juga agama lain, ikut dipandang negatif kan akhirnya. Ada yang bilang atau mencoba menarik kesimpulan, molornya pengumuman tersangka, ya adanya intervensi. Tanpa campur tangan pihak luar, kena ada satu atau berapa orang ditetapkan jadi tersangka. Nah ini terkesan ada kekuatan lain yang coba memanfaatkan situasi menekan Gus Yahya. Juga beberapa pendapat menyajikan opsi agar NU selamat, bersih tidak tersandung. Misalnya Gus Yahya mundur dari kursi Ketua Umum PBNU. Ini bisa. Ya. Ada negosiasi bisa. Maka kakak beradik ini dibebaskan dari kasus. Bisa. Ijol-ijolan. Wah ini Indonesia isinya kong ini. Ada pula yang mempercayai. Yang punya niat melanggar itu mereka. Arahnya satu. Melengsarkan Gus Yahya dari jabatan yang sekarang. Yois. Apa kepentingannya? Ya kan usai pemberian kewenangan mengelola tambang buat ormas keagamaan. Jabatan Ketua Umum Ormas Keagamaan jadi menarik buat diperebutkan. Ya, ujung-ujungnya duit. Ya, kalau Gus Yahya tetap bertahan di kursi Ketua Umum, adiknya yang bakalan ditersangkakan. Ini juga kemungkinan bisa terjadi. Makin lama buat menentukan siapa tersangkanya, makin besar muncul dugaan. Ada permainan politik di dalamnya. Ini mereka siapa? Ya kita tunggu saja. Berani nongol enggak? Ini hanya prediksi Begawan aja. Ya. Rakyat tentu tidak menghendaki perkara ini berlangsung berkepanjangan. Persis kayak kasusnya Kang Emil. Gendang rampung pemberkasannya. Kirim ke pengadilan diproses. Jangan niru kasusnya Kang Emil. Sejak mulai ditersangkakan sampai hari ini belum masuk persidangan sama sekali. Masih saja terus bergiliran pihak-pihak yang dipanggil. Nah, kejadian yang dia alami bekas Gubernur Jawa Barat, seolah-olahnya kasusnya sendiri, itu tidak beneran serius buat diselesaikan. Orang yang kerugian bagi negara ini. Ini beneran ini mau dirampung. Atau KPK memang sengaja mempermainkan. Ya semoga enggak. Loh, makin hari loh.
institusi KPK ini semacam mainan saja bagi pihak-pihak yang punya kepentingan. Meski KPK itu lembaga pemberantasan korupsi, namun makna korupsi yang dimaksud tentu tidak sekedar makna tekstual aja. Artinya siapapun pejabat yang memanipulasi, memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan dirinya atau menguntungkan orang lain bisa diproses. Yang pasti pemberian kuota haji khusus secara berlebihan itu melanggar. Dilalah pada musim haji kemarin, haji khusus tidak dibukakan pintu oleh kerajaan Arab Saudi. Padahal mereka ngebayar biaya berlipat-lipat jumlahnya. Kuota buat reguler lah yang dipakai mereka. Tragis kan? Ironis. Dan sangat-sangat mengecewakan hati para calon-calon haji reguler yang harusnya ada perangkat melakukan rukun Islam. Jadi kecewa mereka. Siapa yang mengecewakan? Mereka sendiri, para oknum. Salam Bengawan, salam Empol untuk jadi introspeksi bagi kita semua. Dadah.